Huh? Apa dosennya Sama nggak pernah warning gitu kalau telat-telat kayak gini? kalau menurut Rizky ya Pak, dari semester sebelumnya juga gini, mungkin karena emang dosen semester sebelumnya emang gak tegas-tegas gitu. Jadi yang Aduh. ke bawah ke sininya kebiasaan. Asal teman-teman tahu ya, kalau kelas kita luring, saya udah kunci pintu, nggak bakal bisa masuk. Mau terlambat atau nggak bakal bisa, tunggu aja di luar. Ini kalau luring, kalau di kelas ya, kalau saya ngajar di kampus, ya saya komitmen sama waktu ya. Walasri al insan ala fikusrin ya. Hargai waktu. Apalagi yang udah dari tadi. Oke, kita mulai aja ya, Kang Rizky ya. Jadi saya mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir. Kita tinggalkan teman-teman yang nggak mau kuliah udah biar aja, mau kuliah mau nggak buat saya nggak ada masalah. Saya menghargai yang sudah hadir. Kita mulai ya. Mohon izin teman-teman ya. Baik Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Sekali lagi ya, sudah hadir tepat waktu. Saya apresiasi, saya sudah catat beberapa nama. Saya komitmen orangnya ya, saya fair. Kalau Anda menghargai orang, ya saya akan juga menghargai orang lain. Jadi 19.00, oke kita mulai 19.00. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, untuk nilai, ya, saya sudah lihat di screen, teman-teman silakan lihat di screen. Saya akan transparasi dengan nilai. Mohon izin kalau dosen-dosen yang lain nggak koreksi tugas, kalau saya usahakan koreksi semua tugas yang Anda kirim. Ya, kalau Anda nggak kirim tugas, ya itu urusan Anda, bukan urusan saya ya. Jadi kalau nggak ada nilai, ya jangan nanti, mohon izin ya, begitu sudah mau ujian dan yang lainnya nilainya jelek terus ngemis-ngemis nilai. Sorry bro sama sis, saya bukan makelar nilai. Saya tidak akan memberikan nilai apapun kalau Anda tidak juga mengerjakan tugas. Yang pertama ya, jadi kalau memang nggak ada tugas ya sudah selesai. Jadi Anda, sekali lagi, saya tidak akan berikan nilai apapun sama Anda yang tidak pernah mengerjakan tugas. Saya dosen, fungsinya saya bukan mahasiswa adalah berbagi ilmu, bukan berbagi nilai. Ya, berbagi ilmu, sekali lagi ya dicatat ya, bukan berbagi nilai. Ya, nilai itu dampak dari ilmu yang saya berikan. Jadi kalau Anda memang tidak mau buat tugas, ya sorry, berarti Anda nggak punya ilmu. Saya nggak akan kasih nilai. Ya, tolong kasih tahu teman-teman yang lainnya. Ini saya transparan nih. Yang nggak ngumpulin ya tidak ada semua tuh. Ya, yang nggak ngumpulin ya nggak ada. Ya. Apalagi tugas pertama saya minta kirim pakai akun IG, malah nggak dikirim akun IG-nya. Saya sedang membantu Anda untuk personality branding, malah Anda nggak bikin IG-nya. Ya, banyak yang masih belum kumpul, 3 tugas belum kumpul semua. Ini pecah rekor ya, pecah rekor kelas ini ya. Saya nggak tahu masalahnya di kelas ini masalahnya seperti apa. Yang semester 7 saya aja 7 ABC itu rajin semuanya. Mereka komitmen sama dirinya. Semester 7 mereka yakin mereka mau belajar, ya saya akan berikan apresiasi. Ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang nggak punya nilai tugas, punten mohon izin. Jangan pernah minta nilai sama saya. Saya bukan makelar nilai. Saya hanya berbagi ilmu, bukan berbagi nilai. Nilai itu adalah dampak dari ketika Anda punya ilmu. Kalau cuma minta nilai aja, sudah. Lalu saya ingatkan lagi di pertemuan pertama, teman-teman semua ya, mata kuliah saya tidak ada remedialnya. Diingat, kalau nggak lulus mata kuliah kewirausahaan, silakan ngulang di semester awal. Saya udah ingat-ingat ya, saya udah kasih tahu lagi di pertemuan pertama, saya ulangi lagi di pertemuan ketiga. Nah, biar teman-teman jangan nanti begitu sudah nilainya keluar, kok nggak ada minta remedial. Saya nggak akan kasih ya. Silakan mengulang ya di kelas awalnya lagi. Ya, sudah saya ingatkan lagi ya. Halo, kenapa?
Ada yang keberatan, silakan. Pak mau nanya Pak, Ya, silakan Kang. kan nilai saya di kuis pertemuan pertama itu ngerjainnya pas itu ditulis ya Pak. Soalnya kan belum tahu. Dan akhirnya dapat nilainya 6,5. Bisa diperbaiki nggak Pak? Ya. Bisa. Ya, selama teman-teman selama nilainya belum diakumulasi ke UTS, belum keluar, nilai yang sudah saya kirim bisa teman-teman revisi lagi. Namanya kirim ulang, ya kan ya? Namanya kirim ulang, diperbaiki. Oh iya Pak, Jelas kan baik ya? Pak. Jadi Jelas nilai Pak. yang sudah saya berikan, kalau teman-teman merasa kurang puas, mau dibetulkan lagi silahkan. Tapi jangan nanti kalau nilainya sudah diakumulasi dengan nilai UTS, sudah jadi nilai valid, dikirim ke DAK, ya sudah selesai. Gitu Kang ya? Iya Pak. Oke, sekali lagi teman-teman. Yap, Maaf Pak. silakan Teh. Ya, itu kan misalkan Pak batas nilainya 80, ternyata kita masih pengen nambah lagi biar nyampe 100, masih boleh Pak? Batas nilainya bukan 80 Teh, batas nilainya 100. Iya, maksudnya batas nilai 100, tapi kita dapat 80, masih bisa kita ganti Pak buat nyampe terus gitu, sampai puas 100. Saya suka yang begini nih, saya suka kalau Anda punya motivasi untuk dapat nilai bagus dengan cara mengerjakan tugas. It's okay. Ya, kalau teman-teman ingin mencoba memperbaiki supaya lebih bagus, silakan. Saya berikan kesempatan. Ya, masih bisa boleh. Ya, makasih Pak. Yo. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda menghargai diri Anda sendiri dengan mengerjakan tugas itu kan untuk melatih kita ya, melatih kompetensi kita ya. Saya akan memberikan apresiasi dengan nilai yang terbaik buat ya. Oke, itu untuk nilai. Terus sekali lagi ya diingatkan, kalau yang belum hadir tolong dikasih tahu, mata kuliah kewirausahaan itu tidak ada remedialnya. Jadi kalau nanti presentasi project bisnisnya di pertemuan terakhir jelek, sudah ngulang lagi. Apalagi kalau nggak pernah buat tugas. Ya. Oke, sebelum saya kasih materi hari ini, saya kasih beberapa catatan untuk yang kemarin ngirim kuis sama tugas. Nah, saya tulis ada yang diduga copy paste ya. Makanya saya kasih nilai 50. Masih bagus saya kasih nilai 50 ya. Teman-teman, satu, mensikapi jawaban teman-teman semua di tugas atau kuis, sekali lagi jangan copy paste. Ya, itu korupsi namanya. Masih bagus saya kasih nilai ya. Kalau nanti di UTS yang namanya copy paste udah pasti dinilai 0. Apalagi deskripsi teman-teman. Kalau deskripsi plagiat itu namanya, nggak boleh ya. Jadi berusaha untuk memberikan jawaban sendiri. Saya nggak minta Anda langsung benar, salah nggak apa-apa. Atau nanti kalau sudah dinilai bisa diperbaiki lagi ya. Hargai jerih payah Anda sendiri. Lalu yang kedua, ada beberapa mahasiswa mohon izin yang menjawab dengan referensinya Mbah Google. Saya balikin komentarnya, saya tanya, bro, sis, antum tuh kuliahnya sama saya atau sama Mbak Google? Jadi saya tahu ya buat teman-teman yang menjawab dengan referensi Mbak Google itu saya salahkan. Kan Anda kuliahnya sama saya bukan sama Mbak Google ya. Gunakan jawaban sesuai dengan materi-materi yang sudah saya berikan. Jangan nyari di Google. Jadi saya merasa seperti nggak dihargai. Ya sudah belajar sama Mbak Google aja. Anda kan kuliah di Latansa bayar. Saya tanya teman-teman kuliah bayar nggak sih? Bayar Pak. Bayar kan. Mahal nggak bayarnya? Lebih mahal dari kelas pagi. Iya, udah gitu. Kalau belum bayaran dikejar-kejar nggak suruh lunasin, ya kan? Biar pas servernya nggak kebuka. Makanya, yang jadi pertanyaan, lu tuh udah bayar tapi malas kuliah. Berarti yang bego tuh sebetulnya siapa? Sorry ya, saya agak kasar ya. Udah bayar tapi kuliahnya nggak bener kan, berarti yang salah bukan kampus. Apalagi dosennya mohon izin ya, saya tertib ya, tertib. Kalau saya berusaha lewat WA, saya kemarin coba pertemuan kedua saya coba ganti dengan proses belajarnya dengan WA. Alhamdulillah responnya ada yang positif, ada yang negatif. Nggak masalah, saya coba melihat kondisi Anda semua. Pertemuan pertama Zoom, pertemuan kedua saya bikin filmnya, Anda belajar, terus saya diskusi pakai WA. Nah, sekarang pertemuan 3 kita balik lagi. Jadi ada beberapa materi yang harus saya sampaikan, yang harus saya deliver. Ya.
Iya. Nah, sekarang teman-teman kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Lagi ya, sudah masuk pertemuan ketiga. Seperti yang terlihat di slide tuh. Di pertemuan pertama saya sudah ingatkan, halo teman-teman semua, tolong siapkan kelompoknya sampai dengan tadi pagi, sampai siang, sampai sore ini belum ada yang setor kelompok. Oh my God, di kelas ini mau serius atau enggak? Ya, kelompok bisnisnya. Anda mau bikin apa ide bisnisnya? Kenapa? Karena pertemuan 4, 5, dan seterusnya teman-teman, kita sudah mulai belajarnya per kelompok. Sesuai dengan bisnis plan-nya, rencana bisnisnya mau bikin apa. Gitu ya. Jadi kelas ini saya tunggu paling lambat besok deh. Besok jam berapa ya? Jam 6 sore kelompoknya. Kelompoknya apa sih kelompoknya? Kelompoknya tinggal tulisin aja ide bisnisnya apa, terus nama perusahaannya apa, cari ide yang kreatif. Saya nggak minta Anda kuliner, saya nggak minta Anda fashion, nggak, kita nggak praktek kok. Cuma ide bisnis. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, tugas project bisnis? Mau nanya Pak. Yo, silakan satu-satu. Siapa dulu ini? Ya. Rizky dulu ya. Maaf. Kan di situ ada divisi-divisi yang buat kita isi sama anggota kita ya. Di sini kelompok saya itu udah bikin suatu usaha, cuman usaha jasa. Jadi sama jasa sama dagang gitu Pak. Di situ kan ada divisi produksi. Bisa nggak Pak? Diganti jadi divisi marketing. Betul, disesuaikan ya, disesuaikan sama bisnis yang dijalankan. Oke, jelas ya. Nah, kalau sudah punya ide bisnis, sudah punya kelompoknya, ayo dikirim ke saya. Jadi gini teman-teman, supaya nanti pertemuan 4, saya mentoring Anda sesuai dengan kelompoknya. Yang bisnis jasa berarti mentoringnya begini caranya. Jadi sampai ide bisnis itu proposalnya menjadi bagus, dan proposal ini menjadi nilai tawar buat investor. Kan bisnis itu ada yang namanya botol teman-teman. Bisnis, botol ya, BOTOL. Nah, singkatannya dari bisnisnya harus optimis, ya, tenaga orang lain, tenaga orang lain. Nah, tenaga orang lainnya apa? Pakai BODOL, bodol. Bisnis optimis, duit orang lain. Jadi duitnya jangan duit Anda, pakai duit orang lain. Dengan cara apa? Buat proposal yang bagus, lalu proposalnya dikasih ke investor. Berarti duitnya dari mana teman-teman? Dari investor. Iya, dari investor. Gitu. Jadi kita lagi belajar membuat proposal bisnis yang bagus supaya proposal bisnis ini meyakinkan seorang investor untuk memodalin bisnis yang mau kita jalani. Gitu loh maksudnya. Ya, jadi belajar bisnis itu bukan terus pakai uang sendiri, pakai tenaga sendiri. Nah, salah, itu nggak cerdas namanya. Ya, jadi kita punya idenya aja, duitnya pakai duit orang lain. Keren nggak kalau kayak gitu? Ya Pak. Ya. Oke. Ya. Kita mulai ya. Kita mulai ya. Cekidot. Mahasiswa jadi pengusaha sebelum wisuda. Menjadi pengusaha, wirausaha, entrepreneur, apapun namanya adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan Anda sekarang. Jika Anda seorang mahasiswa dan memiliki banyak impian menjadi pengusaha atau pembisnis muda, bergabunglah bersama kami. Jadi pengusaha sebelum wisuda. Oke, teman-teman sekalian, ini sengaja saya setelin trailer kecil. Saya kebetulan sekarang diamanahkan untuk menjadi kepala bagian Entrepreneur Center-nya Latansa. Nah, jadi saya sedang membawa mahasiswa Latansa dari mulai semester 1 sudah punya bisnis. Nah, kalau yang semester 5 oke, jalan aja dulu. Jadi semester 1 sudah mulai belajar bisnis. Cara apa? Ikut pelatihan-pelatihan. Nah, oke. Kita review materi pertemuan kedua, teman-teman. Ya, perhatikan slide-nya. Pertemuan kedua tentang overview business environment. Banyak di antara teman-teman ketika kemarin menjawab,
khususnya tentang business environment itu ambil dari Google. Ada beberapa 2 mahasiswi kalau nggak salah, saya lupa namanya, itu menjawabnya dengan teks yang saya punya. Makanya saya kasih komentar excellent dan saya kasih nilai 100. Berarti dia memahami bahwa yang diminta oleh saya adalah pahami slide yang saya berikan. Pelajari slide yang saya berikan. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya. Overview business environment. Saya jelaskan sedikit sebelum kita masuk ke pertemuan yang sekarang. Overview itu cara pandang, cara melihat. Business environment. Business environment itu adalah lingkungan bisnis. Artinya, ketika teman-teman jadi pengusaha, kayak lagi ya, Anda belajar kewirausahaan itu bukan untuk menjadi seorang karyawan loh. Jadi Anda sedang dilatih oleh Latansa, oleh kampus, dapat mata kuliah kewirausahaan, menggambarkan bahwa Anda nanti jadi pemilik bisnis. Kalau bahasa kerennya jadi bos, jadi direksi. Berarti kalau Anda jadi pemilik bisnis, berarti Anda harus memahami lingkaran yang ada di slide ini. Ya. Jadi kalau Anda nggak memahami lingkaran yang ada di slide, berarti Anda akan dibohongi oleh karyawan Anda. Anda nggak akan bisa jalanin bisnis. Lagi ya, jadi belajar kewirausahaan adalah bagaimana Anda bersikap sebagai seorang pemilik usaha, pemilik bisnis, ya, owner dari bisnis. Berarti Anda harus menguasai apa? Perhatikan, yang harus dikuasai pertama adalah yang ada di lingkaran dalam. Itu saya kasih warna merah. Namanya internal. Internal berarti ada di dalam. Berarti sebagai pemilik bisnis Anda harus tahu internalnya. Internal dari bisnis Anda ada 3. Yang pertama siapa? Ownernya. Anda harus tahu ownernya siapa sih? Ya Anda sendiri. Jadi Anda harus merasa punya tanggung jawab di bisnis Anda. Nah, di sini ya. Rizky, saya coba mute dulu ya. Oke, itu yang internal. Jadi Anda harus paham bahwa, oh iya, gue pemilik bisnisnya. Circle yang pertama, lingkaran yang pertama adalah internal. You are a owner, you are a boss. Lalu siapa lagi yang ada di internal? Kamu punya karyawan, employee. Oh, ternyata saya punya karyawan. Karyawannya ada berapa? Bisa ada 5, bisa ada 10. Bahkan kalau perusahaan Anda makin besar, bisa 1000. Employees. Terus yang ketiga siapa lagi internalnya? Customer. Nah, di sini Anda harus tahu. Berarti di dalam bisnis yang harus Anda rawat adalah diri Anda sendiri sebagai pemilik bisnis, karyawan yang jadi tanggung jawab Anda pemilik bisnis, lalu customer yang jadi target Anda. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Ya, owner berarti yourself, employee berarti your employee yang jadi tanggung jawab Anda. Kenapa? Karena mereka bekerja atas nama Anda. Lalu customer itu siapa? Your target. Kenapa? Kalau perusahaan nggak punya karyawan, ibarat robot nggak punya kaki, nggak bisa jalan. Ibarat mobil nggak punya roda, nggak bisa jalan. Lalu customer itu tujuannya gimana supaya dapat benefit, supaya untung terus, supaya dapat cuan. Nah, di sini ada pertanyaan yang internal, teman-teman. Enggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada saya ingatkan lagi ya. Jadi kalau Anda tidak menghargai waktu ketika kuliah, berarti ketahuan Anda bukan bos. Ya, bos itu nggak boleh ngeluh. Ya, kalau bos ngeluh gimana anak buahnya? Bos itu nggak boleh baperan. Ya. Bos itu harus smart, harus pandai. Makanya untuk menjadi pemilik bisnis, ilmunya nggak mudah. Ini ilmu kewirausahaan. Kalau Anda sekarang seorang karyawan, oke, jadi karyawan nggak masalah. Tapi kan Anda selamanya nggak jadi karyawan. Mau nggak mau Anda harus punya usaha sampingan. Nah, setelah internal, sudah Anda tahu, oh iya, gue ownernya, oh iya, gue punya tanggung jawab siapa? Employee, oh iya, gue punya target customer. Yang berikutnya, yang harus Anda pahami adalah aktivitas bisnis yang harus Anda jalankan. Ada di luar tanda panahnya, perhatikan. Apa aja aktivitas bisnisnya? Manajemen, marketing, sama finance. Ada yang tahu manajemen itu apa sih? Bahasa Indonesianya? Akang, Eteh? Panggil deh kalau enggak. Manajemen apa? Kang Guru. Open mic. 1 kali. Kang Guru 2 kali. Absen ah. Kang Guru 3 kali. Oh ya Pak. Ya. Kang Guru. Manajemen apa Kak? Ya. Manajemen. Ya, sinyal Pak, sinyal.
Oh, jelas kok kedengeran di sini. Manajemen apa, Kang Guru? Kedengeran nggak Pak? Kedengeran, Kang. Manajemen apa, Kang? Oke, lanjut. Manajemen ada to manage. To manage artinya mengatur, ya. Mengatur siapa? Mengatur employee. Perhatikan ini tanda panah lurusnya ya. Manajemen ada di employee. Berarti sebagai seorang pemilik bisnis, Anda punya tanggung jawab memanage employee Anda, mengatur karyawan Anda. Gimana ngaturnya? Ya, Anda harus bikin surat surat tugas, Anda bikin kartu pegawai, Anda siapin gajinya, upah lemburnya, dan sudah job description karyawan Anda urusin semua employee. Nah, itu namanya manajemen. Jadi pemilik bisnis, ya, sekali lagi pemilik bisnis punya tanggung jawab ngapain? Mengatur. Mengatur siapa? Mengatur karyawannya. Di sini ada pertanyaan. Yes? Oke, itu aktivitas bisnis yang pertama. Aktivitas yang kedua adalah marketing. Marketing itu apa? Pemasaran. Pemasaran siapa? Dalam rangka Anda mengejar target customer. Nih. Berarti seorang pemilik bisnis, Anda harus mengatur karyawan, Anda harus merencanakan strategi marketing buat nangkep target customer. Ya, dua aktivitas bisnis ini tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan finance, mendapatkan uang, keuntungan. Nah, ini aktivitas bisnis yang harus Anda jalani. Ini akan kita pelajari sampai pertemuan 16. Ya, gimana memanage karyawan, gimana strategi marketing buat customer. Oke. Nah, satu lagi, ada internal, ada aktivitas bisnis, ada lagi yang namanya eksternal, teman-teman. Nah, eksternal itu berarti lingkungan luar. Lingkungan luar itu apa aja? Yang pertama, yang paling bawah nih, legal and regulatory force. Artinya, bisnis Anda harus diurus izinnya, harus diurus SIUP-nya, harus diurus hakinya. Kalau Anda punya logo, ya daftarkan hakinya. Hak paten atas logo Anda, hak paten atas bisnis Anda, hak guna atas bangunan Anda. Nih legal. Jangan sampai bisnis Anda nggak punya izin. Ini namanya eksternal. Selain itu apalagi? Social responsibility. Maksudnya apa? Tanggung jawab sosial. Kan lu punya perusahaan, punya ruko, punya pabrik, kan nggak berdiri sendiri. Kan ruko ada tetangga dengan ruko yang lain. Bagi yang mana Anda bersosial dengan lingkungan. Izin dengan ketua RT RW atau punya tanggung jawab dengan lingkungan sekitar, anak-anak yatim, pondok pesantren, itu kan Anda punya tanggung jawab, responsibility, sedekah. Dan sebagian rezeki dari bisnis Anda itu adalah sedekah buat orang-orang yang membutuhkannya. Nah, apalagi yang harus disiapkan? Kompetisi. Eksternal itu kompetisi. Kenapa? Business is competition. Anda harus siap berkompetisi dengan siapa? Dengan kompetitor, dengan lawan bisnis Anda. Nah, senang. Apalagi selain competition, Anda juga harus mempersiapkan IT-nya, website-nya, teknologinya, komputernya, dan yang lain-lainnya, aplikasinya dan yang lain-lain. Tujuannya supaya ekonomi bisnis Anda menjadi lancar. Oke, ini materi yang kemarin ya. Jadi kebiasaan saya sebelum masuk ke materi hari ini saya review dulu. Materi yang kemarin ada pertanyaan teman-teman, enggak? Yang nggak jelas di mana antara internal, aktivitas bisnis sama eksternal. Dosen itu tempat untuk ditanya lah ya. Jadi kalau ditanya jangan terus nunduk lihat dengkul. Siapa yang mau tanya? Enggak, silakan. Hana, cukup jelas Hana? Jelas, Pak. Nah, Unang, jelas Unang? Pak, mau nanya dong dikit aja nih Pak. Ya, banyak juga Bapak Kang. Iya, kalau untuk menentukan tempat yang cocok untuk usaha itu masuknya kemana ya Pak? Oke, itu tentang pertemuan 4 Kang, udah nggak sabar ini. Oh, iya siap Pak. 4 Kang. Nanti ada proses bagaimana menentukan lokasi bisnis. Oke, satu Kang. Kang, sip, keren. Anda sudah punya motivasi untuk lari ke sana. Ya, step by step ya, Kang ya. Jadi nanti ada tahap teman-teman setelah kita sudah menguasai dalamnya, baru kita menentukan bagaimana. Kan bisnis itu ada yang namanya 4T. Ya. Ada produk, ada barangnya, ada place-nya, tempatnya, ya, ada price-nya, ada harganya, dan ada promosi. Nah, nanti tahapannya kita. Ini dulu. Ada pertanyaan?
Cukup jelas Kang Unang ya. Jadi sebagai pemilik bisnis, teman-teman harus menguasai 3 elemen ini. Internal, yaitu you are owner, Anda pemilik bisnisnya. Berarti Anda yang menjadi penanggung jawab. Bertanggung jawab sama siapa? Sama employee, karyawan-karyawan Anda. Lalu bertanggung jawab juga sama siapa? Pencarian target customer. 2 tanggung jawabnya. Employee berarti yang ada di dalam, karyawan kita yang bekerja sama kita. Lalu customer, target supaya bisnis kita bisa profit. Nah, setelah tahu bahwa kita punya karyawan, kita punya customer, lalu kita harus pahami aktivitas kerjaan kita di bisnis itu apa aja. Yang pertama manajemen. Manage itu mengatur karyawan-karyawan kita. Karyawan itu kalau nggak diatur berantakan teman-teman. Ya. Anda yang harus mengatur karyawan. Kalau selama ini Anda bekerja sama orang, ya Anda yang diatur sama orang. Ya, diatur dari jam kerjanya. Nah, sekarang Anda sebagai pemilik bisnis berarti Anda yang membuat aturan dengan jam kerja, jam lembur, dan seterusnya. Pak, kalau jadi bos susah ya? Nggak susah, tapi kan duitnya gede. Daripada lu jadi karyawan kan gitu. Ya memang harus berat-berat dulu di awal teman-teman ya. Setelah sudah memanage karyawannya sudah diatur, dimotivasi, absennya jelas, lemburnya jelas, terus bonus-bonusnya jelas, baru masuk ke marketing. Strategi marketing berarti strategi bagaimana mendapatkan sebanyak mungkin customer. Pembeliannya naik terus supaya apa? Finance-nya bisa bagus ya. Setelah itu baru tentang eksternal kita pikirin. Bagaimana tadi legal, social responsibility dan oke teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk materi hari ini. Nah materi hari ini tadi saya ingatkan ini tugasnya ya. Saya lewatin aja. Nah materi hari ini kita mulai belajar membangun bisnis otomatis ya, autopilot. Nah sebelum ke sana teman-teman mensikapi karakter nih kelas 5C. Ya, saya langsung motivasi sedikit ya. Mindset itu ada 2 teman-teman ya. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Banyak kemarin mahasiswa begitu dikasih tugas sama dosen, saya sering dengar nih kalau kesal dari dosen. Bahkan buat dream plan aja mengeluh. Ya. Teman-teman kalau ngeluh mendingan nggak usah kuliah. Ya. Tugas itu bagian untuk mengasah ya, mengasah akademik Anda ya. Kalau misalkan dikasih tugas nggak mau kerjain, ya udah nggak usah kuliah, di luar aja ya. Toh di luar juga Anda punya masalah ya. Jadi buang sisi fixed mindset ya teman-teman. When I'm frustrated, I'm give up. Kalau saya frustasi, saya give up. Gampang mudah menyerah, baperan itu bukan karakter orang yang berhasil teman-teman. Failure is the limit of my ability. Jadi kalau saya gagal tuh kayaknya saya udah apa ya, udah stuck. Nah itu nggak boleh. Ya, masuk ke warna biru teman-teman. Teman-teman harus ada di sini. Apalagi semester 5 loh ya. Semester 5 itu semester yang harus siap-siap lepas landas. Mau kuliahnya bertahan lama atau cepat lulus. Adanya di semester 5. Mau jadi MA mahasiswa abadi atau mau cepat jadi sarjana adanya semester 5. Karena semester 5 itu tempatnya Anda harus siap-siap untuk take off. Sudah siapkan skripsinya dan yang lain-lain. Ya. Bukan nanti semester 7. Nah, growth mindset itu artinya mindset yang selalu tumbuh. Di situ saya tulis tuh, failure is an opportunity to grow. Kalau saya gagal tuh adalah kesempatan saya untuk bisa, peluang saya untuk bisa tumbuh gitu. Jadi jangan pernah takut gagal. Makanya kalau teman-teman buat tugas, kirim aja dulu. Nanti setelah dinilai ada yang salah, betulin lagi. Karena kita lagi belajar. Tugas itu saya nggak minta Anda langsung bener ya. Kalau saya Anda buat tugas langsung bener, kesannya wah, saya berhasil. Enggak. Ketika Anda mengerjakan salah, berarti saya introspeksi sama diri saya. Challenge help me to grow. Tantangan membuat saya membantu saya untuk tumbuh. Nah, kayak gitu. I like to try new things. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, ini teman-teman yang harus ada di pikiran teman-teman, ada di mindset teman-teman sehingga teman-teman bisa memotivasi anak buahnya. Oke, sekali lagi ya, bos itu nggak boleh baper. Mahasiswa juga nggak boleh baper. Kalau baperan, nanti Anda seperti tapi kan Pak, kadang-kadang kita punya masalah. Oke, saya kasih gambar gini. Teman-teman, masalah itu manusiawi ya. Dan sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengukur masalah setiap manusia. Ya, kadarnya udah tahu Allah. Jadi masalah itu nggak mungkin lebih besar dan nggak mungkin lebih kecil dari kemampuan kita. Nah, kayak gitu tuh, kayak lihat itu tuh. Jadi kalau Anda ketemu masalah, berarti cara menyelesaikan masalah itu gimana caranya? Bukan dibesarkan masalahnya, bukan dikecilkan masalahnya, karena masalah itu nggak bisa besar, nggak bisa kecil. Yang harus Anda lakukan adalah besarkan cita-citanya. Dari sini paham ya? Jadi kalau Anda dikasih tugas terus ngeluh,
Anda lihat bahwa Anda itu dikasih tugas buat wisuda. Lihatnya wisuda teman-teman. Oh kalau nanti wisuda bokap nyokap gue pasti suka. Langsung cepet nikah dan seterusnya kan gitu. Istri bahagia, anak bahagia, Anda wisuda cepat selesai. Lihat cita-citanya yang diperbesar. Big dream-nya, jangan masalahnya. Ya. Jadi sekali lagi, jangan lihat masalahnya, tapi lihat perbesar cita-citanya. Jangan besarkan masalahnya, tapi besarkan cita-citanya. Ya, jangan sampai Anda seperti ini. Nah, saya tanya nih, Afrianti, Nur Aini, bisa Iya, open Pak. mic, bisa baca itu slide-nya. Tulisannya apa, Af? Kuliah tanpa prestasi. Nah, kalau mahasiswa tulisannya kuliah tanpa prestasi. Kalau di kerja, K-nya saya ganti karyawan tanpa prestasi. KTP kan singkatannya. Atau saya ganti kamu tanpa prestasi. Kenapa bisa karyawan tanpa prestasi? Kenapa bisa mahasiswa kuliah tanpa prestasi? Biasanya selalu melakukan 5M, teman-teman. Suka ngeluh, suka ngedumel, suka ngomel, suka ngeyel, kalau gosip, udah deh. Kalau udah 5 kayak gini teman-teman, awas. Hidayah Anda dicabut sama Allah. Kenapa? Karena karakter orang yang 5 ini berarti karakter orang yang tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Anda sudah semester 5, harusnya nggak boleh ngeluh lagi. Nggak boleh ngedumel lagi, nggak boleh ngomel lagi. Pak, saya kan kerja. Udah, kalau mau kerja aja, nggak usah kuliah. Emang gitu, gampang. Pak, saya sibuk kerja. Saya tanya lagi, mau kerja atau mau kuliah? Dua-duanya, ya udah bagi dua. Saya tanya sama tadi siapa tadi yang baca? Afri mau diduain nggak? Ih, jangan. Enggak, Pak. Ya, iya, saya juga nggak mau diduain. Ya. Jadi saya jangan di nomor 2 kan teman-teman. Saya tahu Anda kerja, tapi saya juga kerja ini bukan ya. Jadi harus bisa menempatkan diri secara profesional. Oh, gue kuliah berarti gue harus menuntut ilmu. Kalau mau kerja ya udah kerja aja, nggak usah kuliah. Ketika Anda mempunyai 2 pilihan, wajib konsekuensinya harus jalani 2 pilihan. Unang misalkan, Kang Unang udah punya keluarga belum? Udah punya istri belum? Udah, Pak. Kang Unang udah punya istri. Alhamdulillah udah. Nah, anaknya berapa, Kang? Baru, Pak. Baru juga Oh, nikah. belum. Oh, baru nikah. Belum. Ntar begitu punya anak 1, punya anak 2, punya anak 1 lah. Kan nggak bisa perhatiannya ke anak. Pasti istri tetap harus diperhatikan, kan, Kang? Betul nggak, Kang? Iya, Pak. Iya, begitu Belum juga punya dengan anak aja harus diperhatiin kan, Pak? Nah, yang tadinya Kang Undang hanya memperhatikan diri sendiri waktu masih seorangan, begitu nikah berarti sudah punya partner, berarti dua-duanya harus diperhatikan. Nah, ini ceritanya saya lagi baper nih, mahasiswa kok nggak menomor 2kan kuliah. Pertanyaan gue sederhana, lu bayar nggak? Bayar, kenapa yang dibayar malah di nomor 2 kan? Aneh kan? Lu wisuda nggak? Mau wisuda Pak? Jangan di nomor 2 kan? Ya. Oke, jangan lagi ngeluh ya. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang materinya gini teman-teman. Tahu Presiden SBY siapa? Presiden keberapa? Ayo, Presiden SBY presiden keberapa? Iya, tuh bahaya nih. Bangsa nggak menghargai sejarah. Presiden SBY adalah presiden ke-6 atau ke-5? Kelima, Pak. Ya, siap. Nah, beliau pernah membuat sebuah statement. Wirausahawan adalah pahlawan sebenarnya. Pahlawan bisnis, pahlawan ekonomi, dan pahlawan pembangunan. Mengapa? Nah, perhatikan film ini teman-teman ya. Ada 3 film. Saya matikan video saya. Perhatikan film saya yang pertama. Ya. Teman-teman lihat film ini. Lalu kita akan pelajari film ini ya. Cekidot. Saya matikan 1, 2, 3. Bentar. Oh, belum film. Oh iya. Oh, nah, ketika Anda menjadi seorang pahlawan ya, menjadi seorang pengusaha, jangan sampai Anda begini nih. Sorry, kelewat nih slide-nya. Slide-nya kelewat. Ya, kelewat biasanya. Jadi gini.
Saya mulai dari mana ya? Kang Unang ya, Kang Unang ketika menjalani sebuah bisnis ya, punya sebuah produk itu akan dikenalkan atau akan dipasarkan ke target market. Nah, satu benang merah yang harus kita pegang adalah tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Jika kita akan menawarkan produk baru yang sedang kita gagas. Ya, produk baru yang Kang Rizky lagi buat, mau ditawarkan sama orang. Berarti kata kuncinya tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Kenapa? Kalau kesan pertama aja sudah tidak menarik, berarti orang tidak akan beli. Bahkan repeat order tidak akan terjadi. Atau sebaliknya, ketika kita berkenalan sama seseorang, orang akan menilai kita, siapa diri kita di kesan yang pertama. Jangan sampai ketika kita menawarkan produk kita, orang akan bertanya, siapa kamu? Siapa Anda? Who you are? Lu siapa? Bahkan bilang, who the hell are you? Gua nggak peduli sama Anda. Jadi kata kuncinya adalah, ketika teman-teman menjalankan sebuah bisnis, step pertama yang harus dikerjakan adalah lakukan yang namanya personal branding. Ya, branding itu ada 3 teman-teman ya, dicatat ya, branding itu ada 3. Yang pertama namanya personal branding, berarti membranding personality kita. Yang kedua namanya product branding, berarti yang di branding adalah produk yang mau kita jual. Yang ketiga namanya corporate branding. Kalau corporate berarti yang di branding adalah perusahaannya. Lagi ya, yang pertama personal branding adalah kita akan mencitrakan diri kita sebagai pemilik usaha. Kalau personal brandingnya bagus, produk brandnya ya akan ikut terangkat bagus. Begitu juga dengan corporate-nya. Nah, banyak teman-teman UKM di luaran sana, ya, termasuk kakak kelas Anda yang KKU, sulit sekali ketika harus memasarkan produk. Kenapa? Karena produknya baru. Ya, produk baru itu ketika kita mau pakai strategi marketing, itu budgetnya akan sangat mahal. Jadi rahasia pertama ketika kita mau memasarkan produk, lakukan bukan corporate branding, bukan product branding, tapi lakukan adalah personal branding. Ya. Personal branding itu apa sih? Personal branding itu ya diri Anda itu sendiri. Contoh misalnya, saya panggil Teh Dini. Teh Dini, open mic. Iya, Teh Pak. Dini. Oke, Teh Dini Pak. punten. Teh Dini punten. Teh Dini udah berapa tahun usianya? Aku 36, Pak. 36 tahun. Berarti 36 tahun Teh Dini sudah hidup di muka buminya Allah. Paham ya? Artinya selama 36 tahun banyak nggak yang kenal sama Teh Dini? Pasti banyak. Dari mulai yang pertama lingkungan terkecil adalah keluarga, RT, RW, teman TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja. Artinya dibanding Teh Dini memperkenalkan produk baru yang nggak dikenal orang, lebih baik kita kenalkan kitanya sendiri dulu, personality kita dulu. Jadi kalau produk kita mau dipercaya sama orang, Anda yang harus menjual diri Anda sendiri dulu. Menjual diri dalam tanda positif ini ya, tanda positif ya. Bukan menjual diri yang negatif, bukan. Paham sampai di sini teman-teman semua? Kenapa kita harus melakukan personal branding? Jadi personal branding tujuannya adalah untuk menguatkan produk branding yang akan kita buat. Kalau personality Kang Unang, personality Teh Dini, personality Kang Rizky sudah dilihat baik oleh orang, apapun produk yang dijual oleh Teh Dini, apapun produk yang dijual oleh Kang Unang, Kang Rizky, orang langsung percaya. Sampai di sini paham teman-teman? Paham, Pak. Ya, kenapa personal branding itu lebih utama dari produk branding? Jadi teman-teman nanti begitu KKU kalau jurusan akuntansi itu KKU-nya kan langsung praktek ke desa-desa tuh, ngebantuin UKM-UKM. Nah, kesalahan dari UKM-UKM di Indonesia adalah terlalu jor-joran di produk branding. Kesalahannya adalah belum melakukan personal branding, tapi langsung ke step kedua, product branding. Harusnya personality brandingnya di nomor satukan, baru product branding. Kalau personality-nya sudah bagus,
produk apapun akan dibeli. Nah, kalau sudah produk branding bagus, baru naik ke level berikutnya, corporate branding. Perusahaannya yang di branding. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara melakukan personality branding? Caranya ada 4, teman-teman. Nah, membangun personal brand caranya ada 4. Yang pertama adalah differentiation. Diferensiasi itu membuat perbedaan antara diri teman-teman dengan diri teman-teman yang lain. Ya. Makasih Teh Dini ya. Saya misalkan mau manggil Teh Intan. Teh Intan open mic. Iya, Pak. Oke, Teh Intan, makasih. Teh Intan, saya tanya ya. Teh Intan mau kalau misalkan nanti malam Teh Intan dijemput sama malaikat maut. Ih, serem. Nauzubillah. Leh, kan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk itu pasti mati kan ya. Bisa Iya, Teh Pak. Intan duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Teh Intan duluan, sama aja kan ya. Nah, Iya, Pak. misalkan Teh Intan nanti malam dijemput sama Tuhan, diambil. Saya mau tanya sama Teh Intan. Teh Intan mau dikenang sama keluarga sebagai orang yang kayak gimana? Maaf, Pak, sinyalnya agak Oke, putus-putus, Pak. Bisa. agak putus-putus. Saya pelan-pelan ya. Teh Intan, kalau nanti sudah nggak ada waktu dalam hidup Teh Intan mau dikenang sebagai siapa di keluarga Teh Intan? Atau di kelas 5C? Mau dikenang sebagai orangnya kayak gimana? Kalau saya pribadi pengen jadi dikenangnya sebagai orang yang bermanfaat, Pak. Itu mah klise, Teh. Semua orang bisa bermanfaat. Jadi Teh Intan itu harus punya diferensiasi dibanding dengan Teh Dini, dengan Kang Rizky, Kang Unak. Itu namanya personality branding. Ya, jadi diferensiasi perbedaan. Oh, gue kenal Teh Intan tuh, Teh Intan itu orang yang selalu menolong, helpful gitu loh. Jadi kalau ada orang yang punya kesusahan, pasti datangnya ke Teh Intan. Berarti Teh Intan dikenal sebagai orang yang selalu menolong temennya. Itu spesifik Teh Intan. Ya, oke, terima kasih Teh Intan. Mudah-mudahan panjang umur Teh Intan ya. Gak dijemput ya. Iya. Tapi kalau dijemput jangan salahin saya, Ten ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua positioning. Positioning itu apa? Positioning itu teman-teman harus tahu packagingnya, karakternya teman-teman kayak gimana. Nah, kalau diferensiasi sudah oke, positioning itu karakternya seperti apa, baru komunitas. Pilih komunitas yang tepat buat teman-teman supaya personality teman-teman bisa tumbuh. Dan baru sharpening. Analoginya kayak gini teman-teman. Analoginya sederhana kayak gini. Seperti cerita sebuah keris. Keris itu letaknya di belakang ya. Tapi kalau sudah digunakan sama orang, ditaruh di belakang, orang akan menjadi lebih gagah. Jadi personality branding itu tujuannya untuk menambah kepercayaan diri kita di mata orang lain. Wah, Pak Yulikus tuh ya yang punya rekor muri. Nah, itu namanya personality branding. Sudah nge-branding. Pak Yulikus itu yang sekarang sedang ngurusin IT-nya kampus Latansa. Nah, itu personality branding. Pak Yulikus yang itu personality branding saya. Pak Yulikus yang sekarang lagi ngajar kewirausahaan supaya kewirausahaan jadi startup semua. Nah, itu personality ya. Itu namanya diferensiasi. Jadi diferensiasi saya dengan dosen-dosen yang lain saya lakukan seperti itu. Nah, teman-teman juga harus lakukan seperti itu. Jadi saya lagi diferensiasi adalah self brandingnya teman-teman. Ya, teman-teman mau dikenang sama orang lain seperti apa supaya kalau teman-teman nanti jualan orang akan suka sama teman-teman semua. Contohnya seperti apa sih? Contohnya kayak gini teman-teman. Be yourself. Jadilah diri Anda sendiri. Misalnya teman-teman mau mencitrakan diri Anda sebagai seorang yang tadi helpful, konsisten. Kalau bicara selalu konsisten. Kalau bilang A selalu A. Atau patient, orang yang sabar. Atau orang yang different. Different itu misalkan orang yang setiap hari kalau kuliah bajunya gonta-ganti. Senin bajunya merah, Selasa bajunya kuning, Rabu bajunya hijau, pelangi semua. Different. Orang akan ingat terus. Atau apalagi responsibility, tanggung jawab. Atau original apa adanya. Atau exciting. Atau selalu mudah diingat. Atau yang terakhir everywhere. Itu diferensiasi. Pilih
satu yang cocok sama teman-teman supaya teman-teman terkenang di mata orang lain. Ya. Jadi kalau ada di lingkungan kayak gitu ya. Yang kedua adalah positioning. Positioning adalah cara berperforming seseorang. Nah, kalau di produk itu namanya packaging. Ya. Kalau di personal itu namanya attitude. Nah, attitude itu berarti adab kita. Berpakaiannya seperti apa, bicaranya seperti apa, komunikasinya seperti apa, itu positioning. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah punya diferensiasi, sudah positioning, tentukan komunitasnya. Ya, Anda harus ada di komunitas yang membantu brand Anda menjadi lebih baik, bukan menjadi membuli diri Anda. Jangan salah memilih komunitas ketika teman-teman mau menempatkan produknya. Misalkan produknya tadi produk jasa. Nah, berarti produk jasanya sesuaikan jasa apa yang dibutuhkan. Lingkungannya seperti apa. Dan yang terakhir, personal branding itu adalah melakukan yang namanya scale up your skill. Selalu diasah ilmunya. Ya, contohnya misalkan, nah, ini ada bangunan nih. Kalau Anda orang yang nggak tahu ilmu, itu adanya tempatnya di bawah. Jadi ada kebakaran nggak ada yang tahu. Nah, orang yang tahu tentang kebakaran biasanya orang yang ada di atas, lebih tahu lebih dahulu. Nah, jadi kita harus meningkatkan kehidupan kita. Contoh lain nih tentang branding, saya mau tanya sama siapa lagi karena saya absen. Muhammad Fakih, Kang Fakih, satu kali. Iya Pak. Oke, Kang lihat gambar Kang? Iya. Oke. Lihat gambar yang pakai jaket merah kan? Iya. Ada 3 kan? Iya betul Pak. Oke, coba menurut Kang Waki bedanya apa tuh Kang? Yang pendek, yang di tengah sama yang tinggi? Semakin kita banyak membaca buku, akan semakin banyak kita melihat dunia Pak. Iya, makasih Kang Waki, dapat nilai bagus. Wah, Kang Waki pondoknya di mana? Kayaknya cerdas banget nih. Di Pak. Baik. Alhamdulillah, saya waktu itu main ke sana. Nah, teman-teman semua disebut sebagai scale up itu ketika teman-teman membaca. Ya, kan ilmu pengetahuan nggak cuma dengan membaca sih. Artinya analoginya sederhana nih. Kalau dia nggak punya pengetahuan, dia cuma melihat dunia itu ya sebatas matanya dia, sebatas kepalanya dia. Tapi ketika dia bisa baca, walaupun belum banyak, dia sudah mulai bisa melihat dunia di luar. Makin banyak buku yang dibaca, makin banyak dia bisa lihat ilmu. Apalagi nanti kalau ada sebagai seorang pemilik bisnis. Harapannya pemilik bisnis itu harus lebih pandai daripada anak buahnya. Harus lebih cerdas daripada karyawannya. Ya, ini gambaran saja ya sebagai personality branding. Baik, setelah sudah punya personality branding, maka berikutnya adalah bagaimana Anda melakukan proses membangun bisnis. Lihat video ini, lalu ambil intisari dari video ini teman-teman. Ya, coba 1, 2, 3. Nama gue Johnny. Bisnis gue ya restoran ini. Gue kerja keras bangun bisnis ini. Berharap bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga gue. Memang capek banget sih. Dan sering makan hati lagi sama karyawan. Tapi seiring waktu, taraf kehidupan keluarga gue memang menjadi lebih baik. Tapi ternyata, semakin ramai bisnis gue, justru gue malah semakin sibuk. Seperti tidak punya kehidupan. Semuanya tersedot sama bisnis gue. Sehingga rasanya hampir tidak punya waktu buat keluarga gue. Pak, aku ikut pentas drama di sekolah loh. Papa datang ya? Papa pengen sekali datang. Tapi Papa kan bisa. Siapa yang masak kue tiaw?
Hah? Siapa yang ngawasi karyawan dan yang ngatur uang dikasih? Tapi aku maunya papa datang. Tapi papa nggak bisa ninggalin restoran. Hah? Papa janji deh, ya. Tahun depan papa pasti datang. Ya? Ya, sebentar. Yaudah, ganti baju, Nak. Capek banget rasanya. Semuanya harus gue. Semuanya harus gue. Sering gue bertanya, memang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri? Sebagai bisnis coach yang mencapai peringkat nomor 1 di tingkat dunia, apa nih tips praktis dari Coach Yohanes Pauli buat para pemilik bisnis? Para pemilik bisnis harus bangun bisnisnya agar profitable dan autopilot. Artinya, bisnis semakin menguntungkan dan bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Telepon sekarang juga ke Gratio Practical Business Coaching di nomor telepon 10 tahun berikutnya, anaknya sudah tumbuh, dewasa, Jody masih sibuk dengan bisnisnya. Sampai suatu ketika, ya, halo, ya. Ya, betul. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Iya, Dok. Anak Bapak dan Ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Romeo! Romeo anak saya, dokter. Romeo dokter anak saya. Romeo! Begitu besar harga yang harus gue bayar demi bisnis gue. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup gue. Ternyata, berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini bukan hidup yang gue mau. 2 tahun berikutnya, Jody sudah punya karyawan. Walau gue merasa masih kehilangan, tapi sekarang gue sadar. Gue ketemu cara yang benar. Dan gue bisa dapetin hidup gue kembali.
Oke. Baik teman-teman semua. Apa hikmah dari film ini? Film yang pertama di mata kuliah ini. Hikmahnya apa? Siapa yang bisa bantu? Kang Rizky. Ya Pak. Apa hikmahnya? Kalau tadi ngelihat agak patah-patah ya Pak. Cuman saya tangkap kalau misalnya kita ingin memulai bisnis dan menjalankannya, jangan sampai bisnis yang kita jalankan memakan waktu kita untuk dekat dengan orang sekitar seperti keluarga. Makanya kita harus punya konsep autopilot sendiri biar walaupun tanpa pantauan, tanpa pemilik di tempat usahanya, usaha tersebut bisa berjalan. Oke, siap. Makasih Kang Rizky. Nah, itu yang teman-teman lihat, Johnny di Kue Tioman tadi adalah pedagang teman-teman. Dia bukan pengusaha, dia pedagang. Pedagang itu ya kayak gitu, dia jualan, dia belanja sendiri, semua dia sendiri. Masih ingat teman-teman di materi pertemuan 1 tentang juggling kehidupan. Ada 5 bola juggling. Ingat ya, ada 5 bola. Dari 5 bola ini 4 yang terbuat dari bola kaca. Juggling itu dilempar-lempar, bolanya nggak boleh jatuh. Manusia itu diberikan 5 bola oleh Allah yang nggak boleh jatuh. Ya. 4 bola ini terbuat dari kaca. Kalau teman-teman tahu ya, masih ingat ya materinya. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah integritas, keimanan, yang keempat adalah silaturahim, ya, silaturahim atau kerabat. Kalau bola kesehatan jatuh, kita akan sakit. Bola keluarga jatuh, pecah, keluarganya berantakan. Begitu juga dengan keimanan kita sama silaturahim. Nah, satu bolanya lagi adalah bola rizki. Bola rizki atau bola pekerjaan atau bola bisnis yang terbuat dari karet. Nah, kebanyakan dari teman-teman semua nih yang hadir kadang-kadang fokusnya sama kerjaan. Karena kerjaan itu walaupun jatuh dia akan mental lagi lebih tinggi lagi. Jadi konsep bisnis itu fokusnya bukan pada bisnis, fokusnya bukan pada pekerjaan, tapi fokusnya tetap di keluarga, kesehatan, integritas, sama silaturahim. Ya. Nah sekarang kita lihat film yang kedua teman-teman. Kalau film yang pertama tadi menggambarkan seorang Johnny di Kue Tioman yang bekerja sebagai self-employee, ya self-employee itu pedagang. Dia mengurus dirinya sendiri. Nah, sekarang cerita yang kedua adalah bagaimana seorang Johnny di Kue Tioman yang mulai bekerja dari mulai dia lulus sekolah. Nah, kita lihat ya, kita simak ya. Saya matikan kamera saya, videonya, teman-teman lihat videonya. Yang kedua, supaya kita bisa belajar, judulnya tentang 4 tangga menuju entrepreneur. Ya. Jadi saya akan bagikan ada 4 tangga di sekolah kehidupan ini yang akan dilalui oleh Johnny. Dan inilah ceritanya Johnny mulai masuk ke tangga yang pertama. Mari kita lihat. Johnny kemudian dia bawa ijazahnya, dia melamar ke sana kemari, datang ke kota besar, lalu kemudian ternyata susah sekali mencari pekerjaan, ya. Sampai satu titik di mana Johnny akhirnya ngelihat ada satu toko kue tiaw yang ada di emperan trotoar dan ternyata pemiliknya namanya adalah Jackie. Jackie masih masak kue tiaw sendiri di restoran kue tiawnya dia. Lalu Johnny kemudian menjadi seorang waiternya dia. Nah, bedanya adalah banyak karyawan-karyawannya Jackie. Waktu Jackie masak kue tiaw, itu basically hidupnya adalah ya ngeflow aja Jack. Jadi today is today, tomorrow is tomorrow. Sama. Jadi karena ngeflow aja Jack, bikin si Jackie hard eating, makan hati. Nah, di titik ini Johnny mulai menaiki tangga pertama dari sekolah kehidupan ini. Namanya adalah employee atau karyawan. Jackie melihat bahwa Johnny berbeda, maka Jackie menawarkan, Johnny, ayo coba gantiin saya yuk. Kamu jadi koki mau nggak? Oh, Johnny seneng banget. Dan akhirnya Johnny diajarin. Dan Johnny, ya kamu masukin ini ya. Terus habis itu kamu masukin ini. Habis itu kamu masukkan ini. Dan ini rahasianya ya. Rahasianya adalah begini. Nah, itu adalah jurus kepret jidat. Dan Johnny akhirnya mulai belajar untuk masukin kue tiaw sendiri dan masak gitu ya. Dia mulai masukin, kemudian dia masukin bumbu lagi, dia masukin yang lain. Dan ini terakhir,
Kemudian si Jackie bilang, nggak usah pakai jidat saya katanya. Jidat kamu aja. Oh begitu Pak. Ya akhirnya dia tahu. Oh ternyata begitu cara masaknya. Dan Johnny terus masak. Ternyata restoran yang ada di emperan toko tersebut makin ramai. Satu titik dia merasa bahwa wah nggak bisa nih jadi karyawan terus. Kapan aku bisa kaya raya kata dia. Lalu dengan sopan dan baik dia bilang ke Jackie. Nah Jackie bilang, waduh kalau kamu pergi aku masak lagi dong katanya. Iya Pak, tapi soalnya aku merasa pengen begini. Aku nggak akan saingin Bapak di kota lain bahkan gitu kan. Nah, Jackie mengalami apa yang namanya bisnis autopilot palsu. Kenapa? Karena Jackie mengandalkan Johnny seorang. Begitu Johnny keluar, maka dia harus turun gunung lagi dan dia harus masak kue tiaw lagi. Nah akhirnya Johnny ke kota lain, dia mau bangun bisnisnya sendiri tapi ternyata kurang modal. Jadi akhirnya dia sewa gerobak kue tiaw, lalu dia udah ketemu istri waktu kerja di Jackie, istrinya namanya Jonah, Johnny and Jonah ya. Lalu kemudian dia mulai dorong gerobak, tok keliling perumahan. Wah dia seneng banget, setiap ada yang manggil dia masak sendiri, dia kasih, itu semua uangnya buat dia. Sekarang bukan soal gaji lagi, dia dapat omset langsung, dapat sales, dapat revenue langsung ya. Berarti Johnny mulai naik tangga yang kedua di sekolah kehidupan ini. Namanya adalah self-employed atau mengkaryakan diri sendiri. Nah, Johnny terus gerobak, didorong terus, Johnny the kue tiaw man, keliling perumahan, dia duitnya makin lama makin banyak. Tapi suatu saat dia masuk angin, terus kemudian dia akhirnya nggak bisa dorong gerobak. Dan dia harus di rumah istirahat sampai 3 hari. Dan dia baru sadar saat itu, wah ternyata kalau aku tidak jualan dorong gerobak, keluargaku nggak dapat uang. Wah, kita harus naik lebih tinggi lagi, kata dia sama istrinya Jonah. Nah, Johnny merasa mulai mau naik ke tangga yang ketiga, namanya entrepreneurs. Tapi ternyata tangga ini bukan ada di sini. Ternyata tangga ini naik tinggi di sini, sehingga entrepreneursnya ada di situ. Dan ada 3 tangga kecil untuk mencapai jadi entrepreneurs. Dan dari 3 tangga tersebut, 2 tangga pertama itu adalah jebakan Batman. Nah, Johnny akhirnya menyewa trotoar, lalu kemudian dia mulai ada meja, ada bangku-bangku, dia punya karyawan jadi waiter, lalu kemudian dia mulai pasang spanduk gede, tulisannya Johnny the kue tiaw man. Wah, dia mulai masak kue tiaw, ada istrinya bantu di kasir, waiternya kiri kanan lari, mulai ada yang makan karena masakannya enak luar biasa. Ya, tapi tetap karyawannya dia mulai merasakan hard eating, makan hati sama karyawannya, mesti, ayo kamu ke meja 3, ya kamu ke meja 5, ini piring minta ini. Gitu. Jadi semuanya Johnny yang melakukannya, semuanya dia, sibuknya luar biasa. Maka Johnny lagi ada di tangga kecil yang pertama untuk jadi entrepreneurs. Namanya adalah business operator alias operator bisnis. Nah, Johnny terus masak kue tiaw gitu ya. Nah, ada saatnya istirahat. Pada saat istirahat, Johnny nggak bisa istirahat. Kenapa? Karena customer banyak. Karyawannya kan mau istirahat. Jadi Johnny bilang, ya udah kamu istirahat semua, nggak apa-apa. Saya ngelayanin semuanya. Wah, Johnny terus masak. Nah, karyawan istirahat, lalu kemudian karyawan bisa santai-santai, bisa senang-senang. Johnny titip makan, lalu kemudian pada saatnya istirahat, dia istirahat cuma 10 menit. Dia makan makanan yang disiram kuah, tapi kuahnya udah dingin. Pertanyaannya siapa yang jadi bos? 10 menit lagi gitu kan. Setelah itu karyawannya masih istirahat. Ada yang nonton TV, ada yang main catur sebelum buka lagi restorannya. Johnny harus ngapain? Johnny harus gulung kue tiaw. Kenapa kue tiawnya nggak didelegasikan aja diminta karyawan yang untuk gulung? Karena Johnny bilang, aku udah ngajarin ini, tetap gulungnya beda. Udah deh, mendingan aku sendiri yang gulung. Nah, itulah jebakan pertama untuk menjadi entrepreneurs, yaitu menjadi business operator. Semuanya Anda. Lalu kemudian Romeo, anaknya yang pertama, SD, datang menemui dia. Lalu kemudian Romeo bilang, kenapa Romeo? Papa, aku minggu depan, aku mau ikut pentas drama dan aku jadi pemeran utamanya, kata Romeo. Lalu Johnny bilang, oh iya bagus, Papa ikut dong datang. Romeo, Papa mau banget datang. Tapi kalau Papa datang, ngomongnya sambil begini ya, kalau Papa datang siapa yang jagain restoran? Siapa yang masak? Siapa yang jagain kasir? Siapa yang ngatur karyawan? Papa mau banget datang. Gini deh, tahun depan Papa datang. Tapi kan tahun depan aku belum tentu jadi pemeran utama, Pak. Ya oke, nggak apa-apa deh. Kalau gitu tahun depan deh Papa janji. Ya udah, kamu masuk, kamu istirahat dulu sana. Lalu kemudian Romeo-nya dengan muka sedih meninggalkan Johnny the kue tiaw man. Johnny masih terus masak. Nggak lama kemudian anaknya yang kedua datang, namanya Juliet. Juliet datang bawa gambar berwarna yang dia gambar sendiri. Lalu, Papa lihat deh ini. Apa itu? Ini gambar aku gambar 1 jam tadi di sekolah. Oh iya, bagus banget. Kenapa? Karena begitu sibuknya Johnny the kue tiaw man, dia bahkan nggak sempat ngelihat sampai 1 detik ngelihat gambar yang dibikin oleh Juliet.
Lalu dia bilang, oke ya udah, bagus. Ya udah kamu istirahat dulu deh sana, papa lagi masak nih, kerja, berjuang buat kamu semua ya. Oke, dan kehidupan terus berlanjut. Johnny terus melakukan jadi Johnny the Kway Teow Man. Johnny terus masak kue tiaw, semuanya saya kata dia. Dia jadi Superman di bisnisnya, ya. Dan yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah omsetnya naik luar biasa, profitnya luar biasa. Dia bahkan sampai akhirnya dia beli ruko di belakangnya. Nggak cukup ruko, dia lebarin lagi rukonya 2, jadi 3, jadi 5. Terus dia bikin tower ke atas. Kenapa kok bisa begitu? Karena Johnny the Kway Teow Man omsetnya 1 T per hari. Dan kemudian suatu saat waktu lagi masak, istrinya teriak ke Johnny, "Johnny, ya kenapa ma? Johnny, anak-anak kita udah lulus SMA," katanya. "Hah?" Johnny diam 1 detik. Lalu kemudian tetap tangannya mesti begini lagi ya. "Kenapa kok cepet banget ma? Aku ingat waktu itu Romeo baru datang dan Romeo bilang pentas drama di sekolahnya. Lalu kemudian aku bilang tahun depan. Tapi ternyata tahun demi tahun lewat begitu saja. Lalu kemudian Juliet aku masih ingat bawa pulang, dia masih kecil waktu itu, bawa pulang gambar. Aku cuma lihat nggak sampai 1 detik, lalu aku bilang, iya papa kerja keras buat kamu dulu ya, kamu istirahat dulu. Tapi ternyata yang Johnny miss adalah apa? Golden moments. Anaknya tiba-tiba udah lulus SMA. Dia nggak ingat bahwa ternyata Juliet bikinnya 1 jam. Dan kemudian bahkan tulis di gambar itu, the best dad in the world. Ayah yang terbaik di dunia. Johnny miss semua itu. Tapi dia sibuk luar biasa di bisnis. Sibuk luar biasa. Lalu kemudian dia mulai bertanya. Oke mama, uang ada nggak? Ada pak, uang ada luar. Masuk ke mana? Sekolah iya. Sekolah di mana? Sekolah di yang terbaik. Oke good. Mama udah beliin apartemen belum? Mamanya bilang, pak kita nggak cuma beliin apartemen. Kita udah beliin 1 tower apartemen per anak. Bayangin gitu, 1 tower per anak. Kenapa? Karena omsetnya luar biasa. Bagus, luar biasa. Profitnya luar biasa. Tapi semuanya masih harus Johnny. Semuanya masih Johnny. Dan ternyata Johnny selama ini baru sadar. Dia bukan business owner. Bukan pemilik bisnis. Ternyata Johnny masih jadi business operator. Johnny semuanya Johnny. Ya punya banyak uang luar biasa. Tapi ternyata nggak punya waktu. Dan kehilangan begitu banyak golden moments dalam hidupnya. Dan yang terjadi sama Johnny adalah dia bekerja inside the business. Di dalam bisnisnya. Johnny terus masak kue tiaw tapi dia nggak tahan. Dia bilang, ma kita punya banyak duit. Kita hire aja manajer, kita hire aja direktur deh. Tapi ma aku takut. Kata dia takut. Kenapa? Pertama takutnya kalau aku ajarin ma. Berarti bisa jadi si karyawan ini akhirnya di hijack kompetitor. Ya kan? Atau yang kedua ma, dia keluar dari bisnis kita. Lalu kemudian dia bikin bisnis sendiri dan jadi kompetitor. Nah itu yang ditakutin sama Johnny. Tapi mamanya bilang, pak tapi mau sampai kapan begini? Semuanya saya. Ya betul ma, ya udah kita hire deh. Akhirnya Johnny pasang iklan lowongan gede-gedean di segala media. 2.000 koki hotel bintang 5 melamar untuk menggantikan Johnny the Kway Teow Man. Lalu kemudian Johnny mulai tes satu-satu. Tapi ternyata nggak ada yang enak. Dia bilang, ma udah nggak ada yang enak ma. Udah aku aja deh. Mamanya injek kakinya. Pak kita harus cari manajer atau direktur. Kalau nggak kamu nggak punya kehidupan. Ya udah deh ma. Kayaknya yang ke 2.000 ini lumayan deh. Oke. Dia tanya, berapa gaji yang kamu mau? Manajernya sebutin sebuah angka. Dia kaget, mah angkanya segitu. Udah mendingan aku aja daripada bayar orang segitu. Mendingan aku aja terus deh yang begini. Mamanya injek kakinya Johnny lagi, lebih keras lagi. Dia bilang, daripada kamu nggak punya kehidupan, udah kita bayar aja gajinya. Oke, ya udah diterima akhirnya. Nah di titik ini Johnny mulai naik tangga kecil kedua menuju entrepreneurs. Ya, namanya adalah business manager. Belum jadi business owner, masih jadi manajer di bisnisnya sendiri. Lalu koki hotel bintang 5 mulai masak buat Johnny. Lalu Johnny mulai liatin, ternyata yang menarik, customer lamanya begitu datang, tahu bukan Johnny yang masak. Semua angkat tangan bilang, Johnny, saya maunya kamu yang masak, saya nggak mau dimasakin. Tapi dia bilang, ini hotel bintang 5 loh, kokinya yang masak. Enggak, saya maunya Johnny. Oh kalau enggak udah deh, saya sama teman-teman saya nggak balik lagi nih. Waduh, dia mulai takut. Akhirnya dia bilang, ya udah nggak apa-apa deh. Saya aja yang masak, kamu liatin. Nah, koki hotel bintang 5 yang gajinya luar biasa tinggi. Hanya bikin potong-potong bawang, potong-potong hal yang lain. Lalu kemudian lemparin, kasih ke Johnny. Dan tepok-tepok Johnny. Bilang, Pak Johnny memang luar biasa. Kamu punya talenta masak pak. Terus aja masak pak. Wah Johnny cuma ditepok-tepok doang. Nah, terus masak. Dan apa yang terjadi? Kalau misalnya customer baru datang. Dia coba kasih ke koki hotel bintang 5. Ternyata customer baru banyak yang tidak balik. Dan kalau dilihat wajahnya saat makan nggak se-happy waktu makan Johnny yang masak. Johnny mulai takut dan akhirnya terus kembali Johnny yang masak. Punya si manajer, punya si direktur. Tapi semuanya masih dia. Nah karena semuanya Johnny yang masak dan karyawannya tetap masih, iya meja 23, iya meja 40, iya meja 200. Wah semuanya masih Johnny. Dia hard eating.
makan hati. Tapi kali ini heart eatingnya stadium 4. Kenapa? Karena udah bayar gajinya gede banget. Udah ada manajer, udah ada direktur, tapi semuanya masih Joni. Semuanya masih Joni. Nah sampai satu saat akhirnya kokinya bilang, Pak saya mau cuti Pak 2 minggu. Oh ya udah kamu cuti, ya ada punya jatah. Tapi Joni tetap harus kerja. Joni yang kerja terus Joni yang kerja. Di tangga kecil yang kedua ini sebagai bisnis manager, Joni masih terjebak di bisnisnya sendiri. Ya, Joni bekerja in the business. Masih belum menjadi business owner sungguhan. Joni masak kue teo, terus kemudian apa yang terjadi? Istrinya teriak lagi. Joni, ya kenapa Ma? Lah istrinya lari tergopoh-gopoh, dia bilang, Romeo masuk ICU. Hah? Romeo masuk ICU? Iya. Ayo cepetan kita pergi ke sana. Dan itu pertama kalinya dia tutup tokonya benar-benar karena anaknya masuk ICU. Dan kemudian akhirnya mereka terbang sampailah di rumah sakit di tempat Romeo lagi dirawat. Joni dan istrinya akhirnya sampai ke rumah sakit. Mereka berdua lari untuk cari Romeo. Dan ternyata hampir dekat ke ruang ICU. Ada ranjang yang lagi ditarik keluar dan sudah ditutupi oleh kain putih. Joni berharap itu bukan Romeo. Tapi ternyata begitu dibuka, ternyata Romeo. Dan Romeo sudah meninggal. Dan suster yang ada di situ bilang, Pak ini Romeo, tulis surat ini, ada ketemu di sampingnya sebelum dia akhirnya bunuh diri. Ternyata Romeo overdosis. Lalu kemudian Joni dengan nangis dan istrinya baca surat itu. Ternyata apa? Intinya surat itu bilang Romeo sangat butuh waktu dan perhatian dari kedua orang tuanya. Tapi kedua orang tuanya begitu sibuk di bisnis. Saya nggak punya waktu dan akhirnya pergaulannya salah. Dan akhirnya meninggal karena overdosis. Dan Joni begitu remuk hatinya membaca surat itu. Belum selesai di situ dia lihat ke kanan, ternyata ada Juliet di situ. Juliet lagi nangis terseduh-seduh. Dia tanya, "Kenapa kamu nangis terseduh-seduh?" Lalu Juliet bilang, "Pak, maaf." "Kenapa maaf?" "Aku hamil, Pak." Juliet hamil di luar nikah. Siapa ayahnya? Nggak ada yang tahu siapa ayahnya. Di saat itu berapapun uang yang Joni punya, nggak bisa membeli kembali dan mengembalikan waktu. Yaitu pada saat Romeo datang untuk pentas drama masih kecil. Pada saat Juliet datang dan memberikan gambar untuk dikasih lihat ke ayahnya. Nggak ada yang bisa membeli itu. Joni sedih luar biasa. Semua kerja kerasnya belasan tahun sia-sia belaka dan hasilnya seperti ini. Joni tapi harus kembali ke kehidupannya. Dia kembali buka bisnis, dia mulai masak kue teo lagi. Semuanya Joni, semuanya Joni. Dia masih punya manajer, masih punya. Dia punya direktur, punya. Karyawannya banyak, punya. Uangnya masuk banyak, uangnya masuk banyak. Tapi ada yang hilang di dia. Dia makin menua, rambutnya makin putih, dia makin kehilangan harapan. Dan dia sedih sekali menjalankan hidupnya. Dan satu saat istrinya teriak lagi, "Joni!" katanya. Kenapa? Karena customer nunggu. Joni belum jadi masak kue teonya. Lalu istrinya sampai lari ke tempat masak kue teo. Dan Joni masih berdiri di situ. Joni masih berdiri dan kemudian istrinya coba panggil Joni. "Joni, kenapa nggak jadi-jadi?" Ternyata Joni mati berdiri. Bayangkan betapa ironisnya itu. Anda boleh punya bisnis luar biasa. Anda boleh punya uang luar biasa banyak. Tapi kalau Anda nggak punya waktu, Anda bilang Anda berjuang untuk keluarga Anda. Anda bilang begitu. Tapi bukankah ironis kalau Anda berjuang untuk keluarga yang tidak begitu mengenal Anda? Kita harusnya mengatur bisnis. Jangan sampai bisnis mengatur hidup kita. Dalam hidup Joni, akhirnya Joni hanya berhenti di tangga kecil kedua menjadi entrepreneurs, yaitu business manager. Di atasnya padahal ada tembok yang begitu tebal yang harus kita tembus. Breakthrough. Sehingga kita mencapai tangga kecil yang ketiga yang disebut business owner atau pemilik bisnis. Nah kalau Anda sebagai pemilik bisnis, Anda harusnya bekerja on the business. Ya, sehingga bisnis Anda bisa autopilot. Bisnis bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemiliknya di dalamnya. Setelah itu Anda akan naik lagi ke tangga berikutnya, yaitu menjadi investor, di mana Anda bekerja outside the business. Apa yang terjadi dalam hidup Joni? Apakah Anda kenal sekali dengan Joni the Kue Teo Man ini? Atau Anda sangat kenal Joni the Kue Teo Man ini? Oke, baik teman-teman. Itu video yang kedua menggambarkan tentang cash flow kuadran. Ya. Cash flow kuadran yang ada di dokumen kedua. Ya, cash flow kuadran itu kuadran ya, bukan kuadrat. Ada 4 kotak, ya, 2 kotak ada di bagian kiri, ada 2 kotak di bagian kanan. Jadi sekali lagi tahapan menjadi seorang pengusaha itu seperti itu ya. Jadi nggak mudah. Mudah. Ada beberapa step. Step yang pertama seperti yang dialami oleh Joni, yaitu employee. Ya, bagian kiri ini ada 2 ya. Kiri, kuadran kiri ini ada E sama S.
kuadran kanan ini ada B sama I. Ya, step yang pertama sebagai seorang manusia lulus dari kuliah biasanya dia jadi employee. Employee artinya you have a job. Kamu punya kerjaan. Artinya employee itu Anda membayar waktu Anda untuk kesuksesan orang lain. Itu namanya employee. Ya, Anda bekerja membayar waktu Anda, tapi yang sukses bukan Anda. Yang sukses adalah pemilik bisnis tempat Anda kerja. Itu namanya employee. Ya. Employee artinya tadi apa? Bekerja atas kesuksesan orang lain. Nah, sampai di sini is oke, nggak masalah. Tapi jangan lama-lama jadi employee. Maka berikutnya Anda harus naik levelnya menjadi S. Bergeser ke S. S itu namanya self-employed. Self-employed artinya you own a job. Anda mempekerjakan diri Anda sendiri. Seperti si Johnny tadi ya. You own a job. Anda mempekerjakan diri Anda sendiri. Jadi kalau employee Anda membayar waktu untuk kesuksesan orang lain. Kalau self-employed Anda membayar waktu Anda untuk kesuksesan diri Anda sendiri. Nah, self-employed nanti baru bergeser ke sebelah kanan yang namanya B. B itu adalah business owner. Ya. Untuk nyampe business owner tadi teman-teman sudah perhatikan ya. Ada business operator, ada business manager, ada business owner. Levelnya ada 3 level lagi dia. Nah, business owner artinya you own a system. Anda membangun sistem di mana orang-orang nanti bekerja untuk Anda atas nama sistem, bukan atas nama diri Anda. Dan yang terakhir adalah menjadi seorang investor. Investor artinya money work for you. Uang bekerja untuk Anda. Nah, ini video yang kedua, teman-teman. Belum mencerminkan autopilot. Ya, mohon izin teman-teman ya, kita harusnya selesai 20.30. Di 39 menit lagi, tapi tadi ada kendala, ada terlambat semua masuk pada awal, jadi kita space 10 menit di depan ya. Bisa diperpanjang teman-teman 15 menit lagi sebentar menyelesaikan materi ini? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Nggak ada kuliah lagi kan? Nggak ada kuliah lagi kan? Malam. Paling Oke, tugas. Nah sekarang, paling tugas. Baik teman-teman, saya nggak lama-lama. Sekarang kata kuncinya adalah setelah sudah memahami cash flow quadrant, oh ternyata ada 4 level tadi untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Setelah sudah jadi karyawan, terus naik jadi self-employed, ternyata untuk naik ke jadi entrepreneur ada 3 step lagi. Yang pertama business operator, Anda mengerjakan sendiri. Lalu business manager, punya manajer tapi Anda masih di dalam. Dan yang terakhir adalah business owner. Nah, sekarang film yang ketiga ini adalah bagaimana bisnis yang sebenar-benarnya autopilot. Autopilot artinya Anda nggak perlu ada di dalam bisnis, tapi bisnisnya bisa jalan sebenarnya Anda jalan-jalan. Nah, contohnya masih si Johnny ya, contohnya masih Johnny. Sekedot ya, ini menggambarkan film yang terakhir, bisnis autopilot. Bisnis yang berjalan sendiri secara otomatis. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Oke. Masuknya. Anda masih ingat Johnny the Kway Teow Man? Kalau belum, Anda cari video Johnny the Kway Teow Man karena menarik sekali ceritanya bagi Anda. Oke? Nah, di Business and Life Tips kali ini saya ingin bagikan cerita Johnny the Kway Teow Man tetapi hidupnya berulang. Johnny kali ini membangun 4 kaki meja sehingga bisnisnya bisa profitable dan autopilot. Nah, dalam kisah ini Romeo, anaknya Johnny the Kway Teow Man, sudah lulus kuliah dan kembali mau bantuin bisnis ayahnya supaya semakin profesional ya. Nah, Romeo jago di kaki meja yang pertama. Saya menyebutnya adalah leads creation. Oke? Leads creation adalah Anda jago strategi untuk mendatangkan banyak calon customer ke bisnis Anda. Nah, apa yang Romeo lakukan? Romeo bikin brosur, simple brosur, lalu judulnya adalah Johnny the Kway Teow Man. Sekarang jualan bakso nomor 1 terenak di dunia. Wah, terus kemudian di sebelah sininya ada testimonial dari artis. Di sebelah sini ada testimonial dari presiden bahkan. Lalu kemudian ada foto gambar bakso yang begitu kalau Anda hirup dekat brosurnya, Anda bisa hirup wangi baksonya. Keren banget kan brosurnya ya. Dan kemudian di bawah ada vouchernya. Vouchernya ada tulisan Rp 25.000. Dan kemudian ada tulisannya, sejak 3 jam dari Anda memegang brosur ini, bila tidak dipakai, maka brosur ini akan meledak sendiri di tangan Anda. Wah, pokoknya Anda pengen banget pakai gitu ya. Jadi kemudian akhirnya Anda datang.
Terus Anda antri nih, karena antriannya panjang banget, karena ramai sekali toko baksonya Joni ya. Nah, kemudian apa yang terjadi begitu Anda di depan, Anda tanya dong, apa sih bedanya baksonya Joni dengan bakso yang lain ya? Kenapa? Karena di samping-sampingnya banyak kompetitor. Ada yang Joni gitu kan, pakai H di belakang. Ada lagi yang N-nya 4, Joni gitu kan. Ada lagi yang Joni gitu. Pokoknya banyak mirip-mirip semua. Terus Anda tanya, kebetulan yang jagain adalah karyawan yang ngeflow aja cek. Ngeflow aja Jack gitu ya. Kemudian Anda tanya, apa bedanya baksonya Joni? Lalu si karyawan ini bilang, Bu, jangan terlalu serius Bu, kalau nanya baru makan bakso serius banget sih Bu. Iya. Jadi gimana, apa bedanya Mas? Bu, yang namanya bakso sapi ya sama aja Bu. Di mana-mana sama, bakso sapi gitu loh. Nah, kalau Anda menemukan bahwa produk atau jasanya sama, pertanyaan berikutnya Anda akan nanya apa? Harga. Anda akan tanya, ya kalau gitu harganya berapa Mas? Lalu Mas bilang 100.000 Bu semangkok. Lalu Anda kaget, mahal banget gitu kan. Dan kalau Anda normal, pasti Anda akan bandingin sama kompetitor. Ya, Anda tanya yang di sini berapa harganya? 50.000. Yang di situ berapa harga? 30.000. Yang di situ berapa? Sampai ujung banget harganya 5.000. Nah, kira-kira Anda makan yang mana? Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Apakah Anda punya strategi leads creation? Strategi yang bisa mendatangkan banyak calon customer? Atau jangan-jangan selama ini Anda berharap ada burung bango yang datang, buka mulutnya, lalu kemudian keluarin customer baru buat Anda? Kan nggak mungkin begitu kan? Ya. Nah, jadi Anda juga harus punya discriminator. Suatu pembeda yang bukan harga yang membuat customer tertarik untuk datang ke bisnis Anda. Bahkan kalau Anda tidak punya discriminator, lebih baik Anda jangan berbisnis. Kenapa? Karena bahaya sekali ya. Yang terjadi apa? Anda banyak terjebak dengan perang harga karena customer cuma ngelihatnya harga doang. Betul kan? Jadi Anda harus jago kaki meja yang pertama ya. Mari kita sebut lebih simpel lagi adalah Anda harus punya marketing strategi untuk mendatangkan banyak calon customer ke bisnis Anda. Nah, kaki meja yang kedua yang Anda harus kuasai agar bisnis Anda profitable dan autopilot adalah Anda harus bangun yang namanya leads conversion. Oke, apa itu leads conversion? Anda harus punya strategi bagaimana mengkonversi dari calon customer yang ngantri banyak di bisnis Anda sehingga benar-benar jadi customer. Oke, dalam cerita ini, ceritanya Anda udah terima brosur dari Romeo kan, anaknya Johnny the Quetioman, maka Anda akhirnya datang lagi ngantri. Nah, kali ini untung antriannya banyak dan kemudian Anda udah sampai di depan. Yang jagain kali ini adalah Juliet. Nah, kemudian Anda tanya pertanyaan yang sama. Juliet, ini apa nih bedanya baksonya Johnny sama yang lain? Lalu kemudian Juliet bilang begini, Bu, coba lihat mata saya, Ya, Ibu lihat yang ada brosur yang di tengah itu yang ada baksonya? Iya, Bu. Yang di tengah, Bu, yang besar, ya. Itu adalah bakso paling spesial sedunia, Bu. Kenapa? Karena begini, Bu. Nanti pada saat Ibu gigit, Ibu akan dengar di telinga Ibu suara mu. Lalu kemudian Ibu tarik napas, saran saya habis itu. Yang panjang. Begitu Ibu tarik napas, Ibu akan menghirup udara yang segar banget seperti padang rumput yang baru dipotong. Wah, keren nggak, Bu? Anda sebagai ibunya, wah, keren banget ya. Kalau keren banget, ada sesuatu yang menarik buat Anda dan relevan. Apakah Anda tanya harga? Kemungkinan enggak kan? Maka Anda bilang Anda mau coba, betul? Akhirnya Anda jadi customernya. Anda masuk ke tokonya Johnny, betul ya? Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Berapa banyak dari calls in, telepon masuk ke bisnis Anda yang Anda udah carinya luar biasa, tapi enggak digarap dengan baik. Akhirnya leads atau calon customer hilang begitu saja. Berapa banyak Anda punya sales team yang mungkin canvassing ke sana kemari, buka pasar, tapi ternyata nggak jago sales strategi, sehingga akhirnya ya udah yang ada adalah hanya sekedar visit. Nah, apakah di bisnis Anda sudah punya sales strategi yang membuat potensi yang udah mulai masuk ke bisnis Anda, calon-calon customer yang ngantri di bisnis Anda bisa konversikan sebagian besarnya menjadi customer? Setelah Anda sangat menguasai leads conversion, artinya calon customer udah ngantri banyak banget, lalu kemudian Anda bisa mengkonversinya menjadi customer, maka kaki meja ketiga yang Anda harus kuasai adalah customer and supplier fulfillment. Artinya Anda harus punya sistem yang benar-benar jalan, 3 kali benarnya ya, karena benar-benar harus praktis dan jalan, sehingga operation Anda betul-betul rapi, sehingga menyenangkan customer Anda, dan satu lagi Anda juga menyenangkan supplier Anda. Dua-duanya sangat penting buat bisnis Anda. Oke? Nah, kembali ke cerita ini, Anda kemudian masuk. Nah, tapi yang terjadi di bisnisnya Johnny, kadang-kadang baksonya terlalu empuk, kadang-kadang baksonya terlalu keras. Nah,
Apalagi ada satu cerita pas Anda masuk, ada satu serangga yang katanya mitosnya paling enak kalau bunuh diri di baksonya Joni. Maka dia lompatlah dan dia bunuh diri lalu dimasukin sama manajernya Joni jadi bakso. Dan dia dikirim ke meja 29 gitu kan. Lalu waiternya anterin ini bakso ke meja Anda. Anda udah deg-degan pengen cobain, beneran unik apa enggak gitu kan. Lalu Anda ambil bakso yang paling gede yang di tengah, lalu Anda mulai gigit. Set, begitu Anda gigitan pertama, benar loh, Anda dengar di telinga Anda ada suara wah, luar biasa Anda. Kok bisa ya gitu ya. Terus kemudian Anda ingat kata Juliet kan, harus tarik napas panjang. Anda tarik napas. Begitu Anda tarik napas panjang, waduh, ternyata harumnya seperti padang rumput yang baru dipotong. Wah, seger banget. Anda bilang ini keren banget, betul ya? Nah, akhirnya ternyata yang Anda tidak tahu adalah di tembok-tembok itu Joni menyewa orang untuk duduk yang warnanya sama dengan tembok. Begitu Anda makan bakso, dia teriak begini. Terus kemudian dia sembar. Jadi akhirnya Anda menikmati. Ya nggak apa-apa kan, selama kreatif aja gitu kan ya. Lalu kemudian Anda terusin makannya. Anda udah excited banget. Anda makan bihunnya, suapan ketiga makan, kesek, tiba-tiba crunchy. Kok garing begini? Ada apa? Begitu Anda lihat ada serangga yang tadi bunuh diri. Lalu Anda panggil waiternya. Waiter, sini. Ini kenapa? Ada apa nih? Waiternya karena ngeflow aja Jack, jalannya begini. Ya kenapa Bu? Ada apa Bu? Terus kemudian waiternya tanya, ada apa Bu? Ini kamu lihat ada apa nih? Lalu kemudian waiternya lihat, oh ada serangga Bu. Gila, enak aja ada serangga. Saya nggak bisa terima ini. Katanya ini kan bakso enak segala macam. Kenapa ada serangganya? Panggil manajer. Lalu manajernya cepet-cepet datang. Untung jalannya nggak seperti waiter yang tadi ya. Langsung dia tanya, kenapa Ibu? Ini kamu lihat di baksoku ada serangganya. Lalu ternyata malah manajernya senyum-senyum. Kenapa kamu senyum-senyum? Soalnya Bu, Ibu harusnya bersyukur. Loh kenapa bersyukur? Karena 2 minggu lalu Bu, bukan ada serangga Bu. Ada apa kalau gitu? Ada tikus putihnya Bu. Nah kalau Anda nggak jago di customer and supplier fulfillment, operation Anda berantakan, maka produk dan jasa Anda tidak seperti yang Anda harapkan. Bahaya. Itu adalah cara tercepat untuk bangkrut. Kenapa begitu? Karena kalau Anda jago di leads creation, Anda jago di leads conversion, semakin banyak orang yang tahu tentang bisnis Anda, banyak orang yang semakin tahu tentang produk dan jasa Anda, tapi produk dan jasa Anda ternyata belum bagus seperti yang Anda mau, karena belum tersistemasi dengan baik, belum profesional. Makin banyak kan orang yang makin tahu kejelekan dari produk atau jasa Anda. Jadi Anda harus kuasai kaki meja yang ketiga ini, customer and supplier fulfillment. Artinya Anda harus bikin sistem yang benar-benar jalan. Nah lalu siapa yang belum disenangkan? Yang belum disenangkan adalah pemilik bisnis. Makanya kaki meja keempat namanya adalah shareholders fulfillment. Oke, si pemilik bisnis harus disenangkan. Gimana caranya nenginnya? Ya udah pasti harus profit, harus cuan gitu kan, harus dapat banyak duit. Berarti Anda harus tahu bagaimana betul-betul melihat bisnis Anda dari sisi finansial atau keuangan. Nah, di cerita Joni ini, untung istrinya Joni namanya adalah Jonah, dan ternyata dia hitung ketemu profit and loss, laporan rugi laba per mangkok. Ternyata terlalu mahal kosnya sehingga rugi. Semakin jual banyak mangkok semakin rugi. Karena Joni ingin baksonya terenak sedunia, maka dia pakaiin daging sapi kebanyakan. Untung istrinya hitung, dan ternyata akhirnya dia harus lihat ulang lagi sehingga rasanya tetap sama-sama enak tapi menguntungkan karena bisnis harus profitable. Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Berapa banyak dari Anda pemilik bisnis yang Anda jalanin cari omset, cari sales, cari omset, cari sales, tapi Anda nggak tahu loh. Jangan-jangan Anda pakai manajemen baik kayaknya. Berapa persen Pak profit Bapak? Ya kayaknya sih sekian persen ya. Kayaknya. Padahal bisnis itu kan Anda investnya nggak pakai uang monopoli kan? Anda pakai uang beneran kan? Dan ini adalah bisnis penting Anda, betul? Iya. So jadi kita harus benar-benar tahu indikator keuangan. Kita harus tahu papan skor apa yang harus kita lihat. Kita harus tahu poin-poin apa yang harus kita lihat di financial sehingga kita tahu bisnis kita sehat atau enggak. Ada yang salah apa enggak? Oke? Nah, itu adalah kaki meja yang keempat yang namanya adalah shareholders fulfillment. Nah, apakah ini udah jadi meja? Belum kan? Apa yang kurang, ayo? Yang kurang adalah top table-nya, ya, meja atasnya, betul kan? Dan kita menyebutnya adalah team creation, team conversion, dan team fulfillment. Nah, banyak dari Anda pemilik bisnis yang bingung, coach, aku mau rekrut karyawan tapi nggak tahu caranya, coach. Cari karyawan bagus susah. Nggak usah cari karyawan bagus, cari karyawan aja susah menurut Anda gitu kan? Iya, kalau Anda tidak tahu cara praktisnya.
Lalu kemudian Anda juga takut, coach, kalau kita training, coach, kita latih jadi makin pinter, coach, kemungkinan dia akan apa? Dia akan direkrut sama kompetitor. Aduh, atau dia bahkan keluar dari bisnis kita, dia jadi kompetitor kita. Dan satu lagi adalah, coach mau nyenengin tim, coach. Aduh, sekarang aja begini aja kita hard eating. Apalagi kalau misalnya Anda diminta untuk menyenangkan tim, karyawan Anda disenangkan lebih lagi. Apalagi kalau Anda mau bikin jadi, oh ada campaign power nap, boleh tidur siang. Waduh coach, kata Anda, Coach Yohanes, di bisnis kita coach, kita nggak usah bikin kampanye tidur siang coach, udah tidur siang sendiri, kelamaan lagi. Betul begitu? Ya begitu. Kenapa? Karena Anda belum tahu cara praktisnya. Nah, para pemilik bisnis, Anda harus stop jadi Superman. Karena semuanya Anda kayak Johnny the Kwetiao Man. Anda harus bangun super team dan stop jadi Superman. Betul? Kita nggak akan bisa punya bisnis yang semakin profitable dan autopilot kalau kita nggak bangun super team. Nah, sekarang mari dibalik. Kalau Anda jadi calon karyawan, Anda lagi cari pekerjaan. Pertanyaannya, Anda mau nggak bekerja di bisnis Anda sendiri? Saya udah duga jawabannya, betul? Berarti berapa banyak yang harus kita benerin mejanya ini supaya bisnis kita semakin menarik bagi para karyawan-karyawan bagus, dan kita harus training mereka sehingga mereka menjadi semakin pinter, dan kemudian akhirnya kita juga harus senangkan karyawan sehingga sama-sama kita bangun bisnis ini semakin besar lagi. Nah, tentu meja ini harus punya fondasi ya. Nah, fondasinya saya menyebutnya business foundation. Nah, business foundation terdiri dari dua. Yang pertama adalah your belief. Apakah Anda percaya bahwa Anda bisa bangun bisnis Anda autopilot? Karena saya percaya kalimat ini yang bilang, in this life you get what you believe. Dalam hidup ini Anda dapat apa yang Anda percayai. Dan yang kedua adalah di business foundation, Anda harus menggunakan your time. Anda harus invest waktu Anda. Kenapa? Karena success is not an instant. Success is a process. Butuh waktu proses. Nggak ada yang instan. Yang instan selalu tidak baik. Yang instan selalu tidak sehat. Betul? Jadi butuh waktu Anda di awal-awal untuk bangun 4 kaki meja ini sehingga bisnis Anda jadi profitable dan autopilot. Oke. Baik teman-teman semua. Cukup jelas materi hari ini. Jadi autopilot ada 4 ya. 4 kaki meja. Pertama adalah strategi ya, operation. Pertama, yang kedua adalah sales strategi, habis marketing strategi, sales strategi. Terus yang ketiga tentang fulfillment-nya, yang keempat tentang finansial. Oke, kuis harian ya. Pekan ini saya nggak kasih tugas ya, ada break dulu, tugasnya nggak ada untuk 1 minggu ya. Istirahat dulu tugasnya. Kuisnya ini paling lambat besok ya, besok malam nggak apa-apa. Tolong jelasin mengapa banyak entrepreneur terjebak sebagai business manager bukan sebagai business owner. Dari video tadi ya, kenapa banyak entrepreneur terjebak sebagai business manager bukan sebagai business owner. Lalu apa yang dimaksud dengan leads creation dan leads conversion. Juga apa yang dimaksud dengan your belief dan your time pada business foundation. Yang ketiga, siapkan ide bisnisnya, nanti besok dikirim lewat WA aja. Baik, ada pertanyaan teman-teman untuk materi hari ini tentang strategi bisnis? Ya, silakan. Silakan teman. Buat kelompoknya gimana Pak dikirimnya? Apa di WA aja. Di WA aja. Nanti saya ini ya, saya kirim apa namanya titik-titiknya. Formnya saya kirim ya di WA. Cuman konsepnya doang kan ya Pak, jangan semuanya gitu. Bukan, cuma idenya aja. Jadi misalkan kamu mau ide bisnis jasa, nah nama bisnisnya apa, jasanya apa gitu aja. Jadi cuma 5 baris, sebentar nih, oke saya kirim ya. Nah kayak gini, teman-teman bisa lihat. Nah, cuma gitu aja. Jadi nama perusahaannya apa, terus nama produk jasa atau ide bisnisnya apa, gitu. Terus data kelompoknya siapa aja. Nah, nanti baru kita mulai pertemuan pekan depan kita akan diskusi tentang bisnis ini. Proposal bisnisnya bagaimana cara menjadikan ide bisnis Anda menjadi nyata, menjadi real. Nah, jadi hasil akhirnya nanti di pertemuan akhir OAS-nya kan nggak ada. Anda presentasi sesuai dengan proposal yang Anda create dari pertemuan keempat. Ya, step by step, pelan-pelan. Ya.
Kelihatan teman-teman di WAG kayak gitu ya. Nggak usah sekarang ya, paling lambat besok lah. Sekarang baiknya istirahat udah jam 9, udah jam 9 malam. Ada pertanyaan teman-teman untuk materi hari ini? Cukup, Pak. Cukup. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, udah ngantuk ya. Jadi sekali lagi teman-teman, sebisa mungkin teman-teman harus semangat karena ini kita sedang merencanakan bisnisnya Anda ya. Jadi kan Anda nggak melulu mau jadi karyawan kan. Ini saya tahu nih anak mahasiswa sore berarti karyawan semua kan. Jadi nggak mau selamanya jadi orang gajian kan, Din? Enggak, Pak. Jadi mau seumur hidup jadi orang gajian, Din? Enggak, Pak. Malah pengen ngegaji orang, Pak. Pengen gaji orang. Rizky juga nggak mau kan? Rizky jadi orang yang gajian selama-lamanya kan? Ya pasti Pak itu. Iya, justru itu. Nah ini prosesnya kita sedang belajar. Kita baru, tadi teman-teman sudah memahami, oh ternyata untuk menjadi business owner itu tahapannya begini. Ya, terus tim yang harus dibuat begini. Nah besok kita bahas lead creation itu kayak gimana, lead conversion itu caranya kayak gimana. Jadi membangun strategi yang tepat untuk bisnis itu kayak gimana. Habis strategi bisnis terus bagaimana customer itu yang tadinya sudah tertarik terus jadi beli. Nah, itu ada strateginya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, izin nanti ini recordingnya saya kirim ya. Jadi teman-teman nanti bisa ngulang lagi materinya lewat YouTube ya. Butuh waktu kurang lebih 10 menit untuk render ya dari YouTube-nya. Baik, terima kasih atas atensinya. Maaf kalau saya baperan di awal ya, karena saya kaget nih mahasiswa kok anak malam begini ya kerja. Janganlah ya. Mudah-mudahan pekan depan kita on schedule sesuai jamnya jam 19. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.